Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi ini kita akan kembali dalam kajian short tafsir. Yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang macam-macam nafsu dan macam-macam hati. Untuk mendasari kajian kita pada pagi hari ini, giliran Abrila untuk membaca tentang salah satu macam nafsu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Falyatafaddali Abrila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah dengarkan bacaan surat Al-Fajr ayat terakhir tadi, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang nafsul mutmainnah. Sebelum ada kita kaji lebih dalam tentang nafsul mutmainnah ini, ada 3 nafsu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Gitu ya. Itu baik. Ya kan? Ada yang disebut nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini adalah nafsu yang mendorong pelakunya pada asu, pada kejahatan. Maka disebut dengan ammarah. Nafsu ammarah. Ammarah itu adalah yang menjadi amir, yang selalu mendorong pada kejahatan asu. Maka ada ulama namanya juga ulama su, ulama jelek. Jadi nafsu jelek, al-amarah bisu, yang mendorong provokatif pemiliknya untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi setiap kita yang ingin mau atau tiba-tiba akan melakukan kejahatan, berarti yang bekerja adalah, yang aktif waktu itu adalah nafsu ammarah bisunya. Kemudian nafsu kedua adalah nafsu al-lawwamah. Di surat apa itu nafsu al-lawwamah? Apa? Abrilah al-qiyamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Wa la uqsimu bil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah itu, kakak Hako, nafsu yang ada antara nafsu mutmainnah dengan nafsu ammarah. Lawwamah itu sering mencela. Dia melakukan kejahatan, misalnya keburukan, faik. Dia sadar lagi, dicela lagi. Waduh, kok saya buruk banget anunya gitu. Labil, nafsu labil ya, kalau kita mungkin sebut kata ibu, nafsu labil, ya. Nafsu yang tidak balancing, yang tidak ajak gitu. Ya, sesekali berbuat jahat, sesekali miring ke semuanya, ya, bukan ke Hako nih. Jadi ke kita, ke ayah juga. Nafsul lawwamah itu nafsu yang kadangkala miring ke buruk, kadangkala tiba-tiba melompat ke baik. Tapi setelah itu dia sadar gitu. Hanya sadarnya, Kak Fursan, bukan sadar yang stabil, tapi kesadaran yang labil. Ya, namanya nafsu labil. Ya, nafsu yang tidak ajak itu. Nah, untuk mensiasatinya, kata Rasulullah SAW, banyak yang harus dilakukan. Ya, zikir misalnya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Itu salah satunya, ya. Agar nafsu kita menjadi stabil. Dari instabil atau unstabil menjadi stabil. Yang terakhir adalah nafsul mutmainnah yang dibacakan oleh siapa tadi?
oleh Abrila. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan? Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah. Back to the God. Kembalilah kepada Tuhanmu. Bagaimana kembalinya? Radiyatan mardiyah, ridha dan diridhai. Ya, nafsu yang tenang itu tidak ada ketakutan. Dan itu biasanya kakak dimiliki oleh para ulama. La khaufun alaihim ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang stabil itu dia tidak labil menghadapi hidup itu, tenang saja gitu. Maka nanti kembalinya kepada Allah juga dalam keadaan tenang. Irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu pembagian nafsu secara singkat. Jadi kalau kita pengennya melakukan kejahatan berarti yang sedang aktif adalah nafsu ammar. Tapi kalau kita kadang-kadang berarti yang aktif, sangat aktif itu adalah nafsu lawam. Tapi kalau kita senantiasa ingin melakukan kebaikan berarti yang aktif adalah nafsul mutmainnah. Tergantung kita. Oh, saya berarti hari ini yang aktif adalah nafsu amarah misalnya, pengen aja, pokoknya harus beli pedang, beli samurai, bukannya begitu aja. Setiap hari aja wiridnya itu, wirid samurai gitu kan. Berarti mungkin ini bukan, mungkin berarti yang bekerja adalah nafsu amarah kalau pedangnya tidak berguna. Tapi kalau untuk memotong kepala Dajjal kata Faik, insya Allah ada gunanya gitu ya. Terus ada 3 juga. Hati dibagi 3 dalam Ibnu Qayyim Al-Fursan. Pertama adalah hati yang apa? Qalbun salim, kakak ya. Kemudian yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun mayyit. Qalbun salim itu tadi itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim ini setara dengan nafsul mutmainnah ya. Kemudian qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu kadang-kala bisa diobati, pergi ke dokter lagi, oh sembuh gitu kan. Berarti dia apa namanya? Namanya hatinya lagi sakit. Kalau yang ketiga apa? Qalbun mayyit. Fi qulubihim maradun. Yang kedua, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau yang terakhir, qasat qulubuhum, hatinya apa namanya? Keras banget, mau dikasih cahaya nggak bisa karena dia sudah gelap. Dibasih nasihat nggak bisa karena sudah tertutup. Fi qulubihim ghulf, ada tutupnya. Isyawah. Ya kan? Isyawatun gitu kan, tertutup sehingga tidak bisa masuk kebenaran lain. Jadi anak semua, mari kita aktifkan nafsu apa? Nafsul mutmainnah, sehingga kita ingin senantiasa terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah berilah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya, fadkhuli jannati. Sadaqah Allah subhanahu wa ta'ala wa sadaqah rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nakhtim hadzal liqa' bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap.